Oke, saya ingin tahu bahwa dia katanya menyembah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Coba buktikan kalau Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan. Mampu nggak Tuhan yang kamu sembah itu menjelaskan hari keberapa cahaya diciptakan? Silakan. Dalam Al-Quran itu tidak menerangkan, ya, tidak menerangkan biografi. Seperti Itu bukan misalnya biografi, itu urutan penciptaan. Hanya Tuhan yang betul-betul Tuhan yang berani mengatakan hari sekian ciptakan terang. di mana diterangkan itu bahwa hanya Tuhan yang benar yang menerangkan seperti itu. Sementara di dalam kitab yang Anda sebutkan, matahari diciptakan pada hari keempat. Betul. Sementara matahari sudah ada pada hari pertama, siang dan malam. Matahari, bagaimana kemudian Anda menerangkan siang dan malam terjadi sementara matahari belum diciptakan? Ya, oke, itu berarti berani ayat itu sudah berani mengatakan hari keempat. Sekarang sebutkan dari Al-Qur'anmu, hari keberapa matahari ciptakan? Silakan. Allah menerangkan tentang masa penciptaan itu di dalam Al-Quran ada 6 masa. Itu yang perlu Anda pahami. Masa keberapa matahari tidak diterangkan masa keberapa. Kenapa tidak Allah punya hak. Allah punya hak daripada dia menerangkan dia menciptakan matahari pada hari keempat, tapi ternyata pada hari keenam itu pada hari pertama sudah ada siang dan malam. Itu gimana Anda menerangkan? Kalau dia benar pencipta langit dan bumi, dia berani menerangkan hari keempat atau kenapa harus mengikuti maunya Anda? Loh, bukan maunya saya. Misalkan kamu bilang salah, maka Tuhan yang betul Tuhan akan menjelaskan, oh bukan hari keempat, tapi hari ke-1, ke-2, ke-3, begitu. Lah kan kitab saya sudah menerangkan bahwa dia tidak menerangkan matahari hari pertama, bulan hari kedua. Kenapa tidak bisa menerangkan? Siapa bilang tidak bisa menerangkan? Siapa bisa? Siapa bilang diciptakan? Daratan hari siapa bilang Allah tidak bisa menerangkan? Dia tidak menerangkan. Nah, sedangkan kitabmu menerangkan hari pertama ada matahari, sementara penciptanya nanti hari keempat. Matahari, tapi sudah ada siang dan malam. Betul, itu bersumber daripada firman Tuhan. Itu asumsimu. Ayat itu mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah siang, jadilah terang. Ada terang pada hari pertama. Iya. Terus itu kan berasal dari firman Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah itu adalah terang. Sekarang itu asumsi. Itu ada ayatnya, kecuali ayatnya tidak ada. Sekarang tunjukkan hari keberapa. Udahlah, daratan diciptakan Tuhanmu. Aku mau lihat. Itu asumsi. Allah tidak menerangkan hari pertama daratan, hari kedua daratan. Loh, dia maunya dia. Loh, maunya dia. Yang diajarkan oleh Allah itu bahwa dialah pencipta alam semesta. Udah selesai. Ya, apa buktinya pencipta alam semesta? Lah, alamnya ada. Semestanya ada. Penyembah pohon itu juga mengatakan Tuhan. Ya itu urusannya, karena memang pencipta alam semesta itu adalah Tuhan. Kalau dia menuhankan pohon, urusannya dia. Nah, yang pasti pencipta alam semesta itu adalah. Apanya bedanya? Kau mau menjelaskan penyembah pohon dengan kau, apa bedanya? Loh, kan sedang dijelaskan Tuhan Maha Pencipta, tapi Tuhan tidak menerangkan matahari diciptakan pada hari pertama. Hanya Tuhan abal-abal yang menerangkan ada siang dan malam hari pertama, tapi mataharinya hari keempat. Penyembah pohon juga mengatakan demikian. Tuhannya pencipta. Di mana penyembah Tuhan? Di mana di kitab apa penyembah pohon itu Tuhannya menciptakan alam semesta? Mereka masing-masing. Contoh. Asumsi, Bang Rudi, asumsi. Tidak asumsi. Contoh, Opumula jadi Nambolon. Itu adalah pencipta langit dan bumi bagi orang Batak. Ya di mana kitabnya? Apa bunyi kitabnya? Kalau di Al-Quran kan jelas. Yang menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas tahtanya. Dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui tentang dia. Hari keberapa daratan diciptakan? Coba jelaskan. Hari keberapa? Di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan hari pertama seperti dalam kitab Anda, hari kedua. Sekarang saya tanya, apakah Tuhanmu pernah berfirman? Jelaskan, kun fayakun, silakan. Ya jelas, segala sesuatu diciptakan itu karena dia berfirman. Kasih satu ayat, berfirmanlah Allah, jadilah apa, terserah, silakan tunjukkan. Ini kan sudah jelas diterangkan di dalam surah Al-Furqan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Siapa yang menciptakan di situ? Allah. Tapi tidak diterangkan seperti kisah, seperti sejarah, seperti kitabmu. Kisah penciptaan langit dan bumi itu penting.
Itu Iya, menunjukkan berarti Tuhan. ini sudah diterangkan. Ini sudah diterangkan. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, tidak seperti dalam kitabnya Rudi Tunjukkan Yohanes. ayatnya, Allah tunjukkan punya ayatnya. apa? Langit itu punya Ya, tiang. bumi datar. Ayo silakan tunjukkan ayatnya. Di kitabmu justru dikatakan Firmanlah Allah, bumi jadilah bumi itu daratan. datar di kitabmu. Enggak, kami ada bulatan tiang bulatan. Oh enggak dong. Katanya kalau Yesus diangkatnya di atas pohon, dia melihat ujung langit, ujung bumi. Semua alam semesta diperlihatkan. Berarti langit bumi itu datar dong. Loh, sekarang aja manusia bisa melihat bumi dari tempat. Berarti Anda mengakui. Berarti Anda mengakui bumi itu datar. Bulat lah, kan kayak satelit, bisa dilihat dari segala arah sih. Gimana? Jadi kegagalan Tuhanmu tadi menciptakan siang dan malam hari pertama. Tidak gagal. Gagal dong, mataharinya belakangan hari keempat. Sekarang sumber terang matahari dari mana? Coba aku tanya kau. Ya matahari itu sendiri. Sekarang giliran saya bertanya deh. Sekarang saya bertanya. Matahari kok sumber terangnya dari matahari, bukannya dari Tuhan? Oh, semua sesuatu itu dari Tuhan, Rudi, termasuk Yesus. Termasuk Yesus itu dari Tuhan. Tidak. Ngerti enggak? Ya, apakah Yesus yang menciptakan? Apakah Yesus yang menciptakan matahari? Saya 40:22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Cari ayat di Al-Quran yang mengatakan bumi itu bulat. Coba silakan. Jangan asumsi. Kalau saya temukan di kitabmu bumi itu datar gimana? Siapa bilang bumi datar? Karena dibilang hamparan. Tidak itu menandakan datar. Sekarang Yesaya 40:22 mengatakan bulatan bumi. Plak ayatnya. Sekarang cari ayatmu di Al-Quran bumi itu bulat. Enggak, kitabmu justru mengatakan bumi itu datar. Ini Yesaya 40:22 sekalian. Lah itu kitabnya Bani Israel gimana sih? Emang itu kitabmu? Saya. Jadi mau kamu katakan yang Injil dan Taurat di kitabmu itu kitab kami yang Injilnya? Kan lucu. Bukan. Kitabmu itu gospel, perjanjian baru. Iya, kan Injil itu kan? Ya. Atau ada Injil lain? Itu di dalam kitabmu itu. Itu di dalam kitabmu itu, yang kitabmu itu adalah gospel, itu kitabnya Kristen. Dia hanya mengambil, merampok kitabnya Bani Israel. Berarti kau merampok gitu. kitab kami juga. Injil itu kok bisa? Emang ada di Al-Quran kitab Injil? Ada ditulis imani Injil, imani Taurat dan Injil. Gimana sih? Kan tertulis Taurat dan Injil. Kenapa kamu mengambil ucapan Tuhan kami berarti ya Injil itu? Ya, jadi kalau kitabmu itu hanya ada di dalam Lukas 4 ayat 6. Bumi itu datar. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Berarti datar dong. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Berarti bumi itu datar. Kita sekarang kan gitu. gimana? Kita di bumi datar, kamu bilang. Kamu bisa nggak melihat bumi Amerika dari tempatmu duduk? Oh, jadi karena itu Anda mau mengakui bahwa bumi itu datar. Ini tidak dikatakan datar. Ini dia katakan. Justru kamu mengatakan itu datar. Lah ini ayatnya. Ini ayatnya. Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Itulah buktinya Yesus itu Tuhan, kata Yesus. Ya, buktinya Tuhan di bawah iblis, ditenteng iblis, dibilangnya bukti Tuhan. Gimana sih ceritanya? Aku tanyakan kepada kamu, Tuhan bisa nggak melihat bumi ini seluruhnya? Ya iyalah, pasti dia maha melihat. Ya sudah. Tapi saya tanya samamu, apakah Tuhan pencipta alam bisa ditenteng sama iblis? Siapa yang menenteng? Lah ini kitabmu gimana sih? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Apa tuh? Apakah Tuhan itu bisa dibawa sama iblis? Yesus itu firman Allah yang menjadi banyak cerita. Gimana? Yohanes 1 ayat 14. Oke, sekarang aku tanya Tuhan yang kau sembah. Pernah nggak manusia mendengar firman-Nya atau Nabi Muhammad mendengar suaranya? Silakan. Ya jelas yang namanya Tuhan itu suaranya tidak bisa didengar dan rupanya pun tidak bisa dilihat. Itu dikatakan oleh Yesus. Arti firman itu apa sih? Perkataan Tuhan. Ya sudah, artinya Tuhan berkata-kata. Ya jelas, tapi kan tidak ada manusia yang mampu mendengarkan suara Tuhan. Tidak seperti dalam Tuhan pagan. Jadi menurutmu Tuhan itu suaranya kayak mana? Kayak petir? Atau gimana?
Kan tidak pernah didengarkan. Siapa bilang nggak pernah? Jadi coba kamu buka. Jadi bohong Yesus yang mengatakan bahwa suara Tuhan tidak bisa didengar. Suara 28 ayat 30 itu. Loh, Yesus mengatakan itu di hadapan orang ketika orang itu memang tidak melihat. Tapi Musa kan mendengar. Yang didengarkan kan bukan Tuhan. Yang didengarkan itu adalah utusan Tuhan. Pohon. Ya, utusan Tuhan. Berarti utusan Tuhan yang dengar. Nabi. Ya dong. Nabi. Jika di tengahmu ada nabi, maka aku akan menyatakan diri melalui penglihatan dan mimpi. Surah 28 ayat 30. Tolong dibuka. Saya ingin tahu. Surah 28 ayat 30. Tolong surah 28 ayat 30 dibuka. Coba admin, moderator. Jangan tidur dong. Ayat berapa tadi? 30, 28 ayat 30. Al-Qisas itu. Sudah admin, udah bisa dibuka. Ya, surah 28 ayat 30. Buka aja Al-Quran Kemenak. Kan gampang. Nah, ya itu terjemahan hari itu. Nah, jelaskan saja, coba lihat situ apa dibilang. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Pohon aja mengaku Allah, Tuhan seluruh alam. Silakan, apa yang mau kau sangka lagi sini? Tuhan hadir dalam wujud pohon, kamu okekan. Tuhan hadir dalam wujud manusia, kamu tolak. Mana ada Tuhan hadir dalam rupa pohon? Nggak ada itu. Dari sebatang pohon. Apa maksudnya itu? Tuhan bicara dari pohon kan? Itu maksudmu. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu dia diseru. Dia diseru. Siapa yang menyeru? Dari arah pinggir sebelah kanan lembah dia diseru. Iya, mana dari di situ? Sebatang pohon. Iya, mana pernyataannya bahwa Allah sang pencipta di situ muncul di situ? Ini berarti kan ini jelas. Bukan Allah yang berfirman ini. Utusan Allah yang menyampaikan firman kepada Nabi Musa. Tidak ada dibilang situ utusan. Yang ada iya, sama. Di situ juga tidak dikatakan bahwa Allah sang pencipta alam semesta melahirkan. Kalimatnya aku adalah Allah. Iya, itu firman yang disampaikan oleh utusan. Tidak ada di situ dibuat utusan, tetapi langsung aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Betul. Rasulullah Muhammad SAW juga ketika malaikat Jibril datang kepadanya, Jibril juga mengatakan aku adalah Allah. Ini. Apa bedanya Musa dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan bertemu Jibril. Musa bertemu pohon. Iya, itu suara yang didengarkan itu adalah suara malaikat untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi malaikat di dalam pohon, sembunyi, serondok. Oh, malaikat di dalam pohon mana? Dari sebatang pohon. Diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Bukan berarti dia itu suaranya berasal dari dalam pohon. Dari mana? Kan dari sebatang pohon. Dari itu menunjuk satu tempat. Tempatnya apa? Iya, tapi bukan dari dalam pohon itu muncul suara. Lah, jadi dari mana? Dari sebatang pohon. Hapus ayat itu atau hapus terjemahannya, mungkin salah. Aku adalah Allah, kata dari pohon itu. Anda sangat memaksakan. Saya tidak memaksa. Ini sudah dari sebatang pohon. Anda sangat memaksakan Allah itu bisa seperti makhluk. Loh, tapi tidak bisa. Tadi kamu bilang Allah bisa. Kamu bilang Allah melihat, Allah mendengar. Gak bisa. Ini dari sebatang pohon, aku adalah Allah katanya. Gimana sih? Gak bisa. Kalau saya hadir di sana, saya mendengar itu, berarti pohon inilah Allah. Kan nggak bisa. Nggak bisa seperti itu, Bang Rudi. Terus ya, oke, terjemahkanlah ayat ini. Aku mau dengar, silakan, terjemahkanlah. Aku tunggu. Ya, terjemahannya bukan berarti ketika coba Anda dengarkan. Rasulullah Muhammad SAW itu datang kepada kaumnya dengan mengatakan. Mengatakan apa? Dalam surah Taha ayat 14. Innani ana Allah. Apakah kemudian orang-orang seketika itu, oh ada Allah di dalam tubuh Muhammad SAW? Buka dulu Taha. Jangan buru-buru lah. Santai. Itu surah berapa itu? Halo? Oh, 20. Ayat 14 coba. 14. Saya buka ya. Saya aja melihat. Tidak usah ditampilkan admin lama. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembelih aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Ini siapa yang ngomong ini?
Ya, Rasulullah Muhammad SAW yang berkata seperti itu. Apakah kemudian orang-orang yang beriman mengatakan bahwa ada Allah di dalam diri Muhammad? Ya kamu lah menjawab. Sungguh. Nah, karena ada itulah Allah. Makanya saya katakan. Ini bukan sebentar. Ini bukan ucapan Nabi Muhammad ini. Firman Terus Allah siapa yang menyampaikan kepada sahabatnya ayat ini? Berarti menurutmu Al-Quran itu berisi ucapan Nabi Muhammad? Tidak kan? Itu firman Tuhan langsung. Firman Iya, Tuhan yang makanya saya katakan, ini Allah. ketika Rasulullah Muhammad SAW mengucapkan kata itu, kalimat ini, firman ini kepada umatnya, apakah umatnya mengatakan bahwa, oh dia inilah Allah? Bedakan antara menyampaikan. Kalau ini pohon itu langsung berbicara. Sama dengan Musa. Sama ini juga. Innani, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Beda. Apa bedanya? Ini kan Apa Tuhan bedanya? berfirman kepada Nabi Muhammad. Aku ini adalah Allah, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Musa dari sebatang pohon berkata, akulah Allah. Bedakan. Maka Musa menyampaikan kepada umatnya dari sebatang pohon katanya. Berarti kan pohon itu ada objek yang berbicara. Apakah Musa kemudian mengakui bahwa pohon itu adalah Tuhan? Iya, dia bilang iya Tuhan. Kok tidak baca ayat itu? Di mana Tuhan? Di mana situ Musa menyangkal hal itu? Ini ya, baca. Sesungguhnya aku ayat 12 ya, yang ayat kau bilang Taha tadi. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Karena sungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua. Ini kan juga sama Musa ini. Iya, banyak dalil seperti itu. Dalam surah Al-Araf juga ayat 143. Dan tatkala Musa datang bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Dan kemudian Tuhan berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Maka, Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Ya. Terus sebatang pohon. Tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, sama seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Nah, tatkala Tuhannya menampakkan diri keagungannya kepada gunung, dijadikanlah gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Ya. Ini artinya apa? Mana ada Allah itu datang di dalam pohon? Ya ada lah, gunung saja nggak mampu dia melihat keagungan Allah, meleleh gunung itu, apalagi Musa. Jadi konsep yang Anda tanamkan pada diri Anda, ingin Tuhan sang pencipta alam semesta itu sama seperti Yesus, itu nggak mungkin bisa. Nggak sama dengan Yesus dari pohon kok pohon sama. Nah itu dia, Muhammad SAW juga mengaku, innani ana Allah. Saya ini adalah Allah. Apakah kemudian orang-orang yang berakal... Bukan pengakuan Nabi Muhammad, tetapi ayat itu menjelaskan Tuhan berfirman kepada Musa. Ya sama, Alfa dan Omega. Ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Baca ayat satunya, inilah firman Yesus Kristus yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sama. Sementara kalian menganggap bahwa Yesus itulah Alfa dan Omega. Berarti kamu mengakui bahwa Allah SWT tidak pernah berfirman kepada manusia gitu ya. Yang ada adalah utusannya yang menyampaikan suara Allah SWT, firman suara gitu ya. Halo? Oke, ya. Ya begitu atau bagaimana? Atau mau diralat? Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu. Kadang langsung melalui mimpi. Kadang melalui suara-suara, kadang melalui firasatnya, kadang melalui malaikat-malaikatnya. Banyak. Ditegaskan. Apakah Allah SWT pernah berfirman kepada nabi-nabi langsung loh, bukan melalui perantaraan? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia Isra Mi'raj, dia menerima perintah. Ya. Nah, itu langsung. Iya, langsung. Tapi dia tidak melihat wujud sang pencipta alam semesta. Allah langsung yang berfirman kepada dia. Artinya lagi-lagi dia bahwa manusia tidak sanggup mendengar suara Allah, udah salah ya, udah terbantahkan. Loh, itu di dunia. Ketika dia keluar dari dimensi yang berbeda, makanya dia diperjalankan ke pada langit ketujuh itu untuk mendengarkan firman Allah langsung. Oh, gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Bukan, tunggu dulu dikit lagi nih. Kalau demikian itu firman Allah yang langsung. Kenapa tidak tertulis itu di Al-Quran? Coba jelaskan. Itu kan sudah dinyatakan perintah yang diterima itu adalah perintah sholat.
Iya, kenapa tidak tertulis di Al-Quran mengenai 5 waktu itu? Kan itu negosiasi kan. Tuhan bilang 50, nggak sanggup, pergi dia ke Musa, maka terjadi negosiasi. Kenapa itu tidak ada di Al-Quran malah terjadi di hadis? Coba jelaskan. Perintah 5 waktu itu tidak dituliskan di dalam Al-Quran secara langsung satu ayat. Ya. Tetapi dia tersebar di ayat-ayat Al-Quran. Karena umat Islam itu ya diajarkan untuk mempelajari Al-Quran, maka dia kitabnya tidak sama seperti kitabnya orang lain, Ya. dirunut seperti cerita. Artinya firman Tuhan yang asli itu ada di hadis, bukan di Al-Quran, kan demikian? Ada hadits qudsi, ya betul. Hadits qudsi Ya, juga adalah oke. hadits yang difirmankan, firman yang diterima oleh Rasul Muhammad SAW yang tidak dibukukan. Dibukukan juga lah, akhirnya jadi hadis. Kan demikian. Jadi hadits, betul. Ya, Karena hadis itu bukan perkataan Rasulullah SAW sendiri, sudah. tetapi adalah inspirasi, wahyu dari Allah. Artinya kamu mengakui Al-Quran itu tidak berisi suara Allah langsung, yang berisi suara Allah langsung itu waktu di Sidratul Muntaha. Artinya Al-Quran hanya 5 ayat, begitu kan? Yang asli, suara Tuhan, begitu. Barangkali karena Musa juga menerima itu. Ya sudah, aku nggak. Kalau Anda memahami bahwa Musa ketemu langsung dengan Allah sehingga ada kitab Taurat, ya mungkin Anda bisa membenarkan itu. Atau Yesus atau Lukas yang Anda katakan Anda mengimani. Ya ini saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda percaya bahwa Lukas pernah bertemu dengan Hasem, kemudian Anda kitabkan kitabnya karena pernah bertetap mata, ya silakan aja. Sedangkan Lukas bertemu Yesus aja nggak pernah. Sudah kamu akui, sudah. Nggak usah pala kita bantah-bantahan. Terus kamu apa mau kamu tanyakan biar adil. Biar nanti dibilang jangan bertanya terus. Ya silakan. Sekarang saya tanya pertanyaan yang tadi. Kepada siapa Yesus menyembah? Yesus menyembah kepada Bapa di sorga ketika Yesus di bumi. Berarti pada saat mereka saling menyembah satu sama lain, mereka berbeda. Menyembah satu sama lain, saya kurang mengerti apa pendapatmu satu sama lain. Karena Yesus di bumi adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka Yesus di bumi lah yang menyembah kepada Bapa. Setelah Yesus di sorga, sekarang tidak ada Yesus menyembah kepada Bapa. Oh, jadi ketika di dunia dia menyembah kepada Tuhan. Iya, betul. Kenapa? Ada yang salah? Nggak ada yang salah di situ. Oke, berarti pada saat Yesus ke muka bumi memang dia bukan Tuhan kan? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Enggak. Saya tidak minta itu. Saya minta Yesus itu ketika dia di bumi, dia bukan firman Allah kan? Dia bukan Allah kan? Firman Allah yang menjadi manusia. Kamu tidak bisa ganggu gugat itu. Karena itu tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Nah sekarang apakah Allah itu adalah firman? Nah, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Silakan, apalagi? Nah, ketika Yesus di dunia, kenapa justru dia menerima firman? Firman apa lagi yang dia terima? Yesus tidak pernah menerima firman, tetapi ucapan Yesus itulah adalah firman Allah. Yesus menerima firman waktu di sorga. Kan itu di Yohanes 17 ayat 8. Ayo dibuka. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu diberikan kan tidak di bumi, tetapi di sorga. Karena dari mana Anda tahu? Loh, kan Yesus mengatakan, aku berasal dari sorga. Iya, ya sudah, selesai. Oke. Kalau kamu bilang itu di bumi, firman itu dari mana kamu tahu? Silakan. Loh, justru saya tanya samamu. Kalau Anda mengatakan, saya sudah bilang di sorga, kamu bilang di bumi. Dalilnya hanya kamu mengatakan karena dia berasal dari surga. Nah, pada saat itu dia di bumi. Dia di bumi pada saat itu. Dari mana Anda tahu bahwa firman itu diterimanya di surga sementara dia ada di bumi? Dia sudah mengatakan, aku turun dari sorga. Iya, memang. Tapi dia juga mengatakan dia lahir di bumi. Sekarang kita balik. Dari mana kau tahu Tuhan berfirman kepada Yesus di bumi? Ada enggak? Silakan. Nah, sama-sama karena dia mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya. Coba. Terus dari mana kamu bisa mengatakan itu di bumi diberikan? Karena dia ada di bumi. Karena dia ada di bumi pada saat itu. Nah, sekarang kalau misalnya Tuhan ketika hadir dalam bentuk pohon di Al-Quran itu, menurutmu itu diterima dari mana firman itu? Dari bumi kah? Ya kan saya sudah jawab tadi, yang datang itu adalah utusan Allah. Ya, dari mana dia menerima? Utusan itu dari mana menerima firman itu? Jelas dari Allah. Ya sudah, apa bedanya? Yesus langsung datang utusan, langsung dari firman menjadi manusia. Selesai. Ya itu dia makanya saya katakan. Anda mengatakan Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Nah sekarang bertanya. Nah sekarang firman itu
Yesus ternyata masih terima. Yang mana yang Tuhan sebenarnya? Yang Yesus atau firman yang datang kepadanya itu? Yesus mengatakan, seluruh yang kuucapkan berasal dari Dia yang mengutus aku. Selesai. Iya. Dia dibilang diterima. Berarti ucapan perkataan yang disebut dengan firman itu adalah Tuhan juga. Ya udah, selesai. Apa yang susah dan kau akui, ya terima kasih. Anda kan mengatakan Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Adalah Tuhan juga. Iya, berarti Yesus menerima Tuhan, gitu. Segala Tuhan yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya, terus? Berarti Tuhanmu ada berapa? Tuhan kami ya tetap satu. Loh, kenapa dia katakan segala Tuhan yang engkau berikan kepadaku? Segala firman. Loh, kan tadi firman itu Tuhan katamu. Kalau bersama-sama dengan Tuhan, betul. Loh, jadi kalau firman itu keluar dari Tuhan, bukan Tuhan lagi. Kalau firman itu keluar dari Tuhan, menjadi buku, dituliskan di atas kertas. Enggak. Firman itu ketika dia terlontar dari Tuhan, apakah dia menjadi Tuhan? Ketika Musa mendengar, iya Tuhan katanya. Ya, bukan Tuhan. Musa, Yesus mengatakan segala firman. Berarti segala Tuhan. Nah, ada berapa Tuhan yang diterima oleh Yesus? Satu. Loh, kenapa dia mengatakan segala? Segala itu artinya banyak firman. Firman itu satu kesatuan. Oh, asumsi lagi. Kok asumsi? Menurutmu firman Tuhan berapa banyak? Firman Tuhan itu berayat-ayat, berkitab-kitab. Ya sudah, banyak. Nah, sekarang berarti banyak. Berarti banyak kan Tuhanmu? Kok jadi banyak? Firman itu satu kesatuan yang keluar dari dalam Tuhan. Satu kesatuan gimana ceritanya? Lain kepada Abraham, lain kepada Musa, lain kepada Yesus, lain kepada Muhammad. Banyak. Ada yang namanya Torah, ada yang namanya Kejadian, ada namanya. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada. Kamu tadi sudah mengakui bahwa tidak ada isi Al-Quran itu langsung dari Tuhan. Itu semua. Loh, tapi itu firman Tuhan. Tidak, itu disampaikan oleh. Dan namanya firman Tuhan itu sama seperti Yesus. Siapa yang melihat Yesus bertemu dengan Bapa? Di mana Yesus menerima firman? Tidak ada, pasti melalui perantaraan. Malaikat datang kepada Yesus sampai Yesus ketakutan, keringat dingin seperti titik-titik darah. Itu dia menerima firman pada saat itu. Saat itu, coba. Sebelum itu coba lu kutanya kau. Jadi sebelum itu? Ya, wallahu alam itu kitab kamu yang menerangkan ketika Yesus menerima firman, dia itu menerimanya melalui perantaraan malaikat. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan. Nah, ketika Yesus menerima firman, berarti segala firman, berarti segala Tuhan. Kalau segala Tuhan, berarti Tuhanmu banyak. Ya, dengar dulu. Kalau udah kasih kesempatan bertanya sama aku nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama. Itu firman Tuhan atau karangan siapa itu? Sekali saya tidak tanya itu. Sebentar. Kamu harus memahami firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah. Maka firman itu dikatakan Allah. Ini percontohannya. Ini sayangnya saya pakai Zoom ini. Coba tampilkan gambar saya. Gambar saya tampilkan dulu. Enggak usah ajaran asumsi kayak gitu. Enggak laku. Bagi Yahudi, bagi Islam enggak laku ajaran-ajaran kayak gitu. Ini gambar saya. Sekarang saya utus gambar saya ini kepada kamu. Ya, tolong di layar si Palen juga gambar saya besarkan. Biar kalian tahu ini yang terjadi. Sekarang saya asumsi takia. Bukan takia. Sekarang ini takia, kamu bertakia karena Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Betul. Nah, ini kan tidak dapat berbuat. Itu kan atas perintahku. Berarti dia bukan Tuhan, kan gitu. Itu aja sekarang aku tanya kamu Zuma. Yang bicara ini siapa sekarang? Kutanya lu kok. Ya kamu yang berbicara. Ya, kenapa kamu bilang kamu si Rudi? Bilang aja dulu, Rudi bilang. Ya Rudi yang berbicara. Ya, padahal aku enggak, kau lihat ini kan hanya suaraku kau dengar. Iya, betul. Sekarang saya minta HP ini berbicara tanpa kau bicara. Bisa enggak? HP ini berbicara, HP yang mana? HP saya ini, kan ini saya mendengarkan suaramu dari HP saya sehingga ada yang saya katakan Rudi. Sekarang saya minta HP saya berbicara dengan suaranya sendiri tanpa ada suara Rudi. Sebentar Zuma, inilah yang aku bilang kekeliruan. Kamu takia berarti Tuhan kau samakan dengan makhluk. Sementara makhluk yang datang ketika dia ke bumi, dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan. Nah sekarang saya minta gambarmu ini berbicara tanpa bukan dari kamu. Bisa enggak?
Saya sudah kasih kamu kesempatan berbicara. Lah saya juga kasih kesempatan kamu bicara, Rudi. Tidak ada, saya belum bertanya. Sudah lama kamu ini bertanya. Oh, dari tadi kamu bertanya. Loh, berapa menit? Kamu lebih dari saya kasih nih. Sama aja kan? Kamu bertanya dari menit pertama kau bertanya terus, bertanya terus. Makanya jangan kau mengatakan bahwa tadi kan saya menjelaskan. Saya juga menjelaskan, bukan cuma kamu yang menjelaskan. Bedanya kamu berasumsi, kamu bertakia, kamu matikan kamera lah, kamu mencontohkan Tuhan pencipta alam semesta dengan ini, mematikan kamera. Yesus berarti ketika Yesus mati, Tuhan juga mati gitu. Tidak. Nah, sekarang ini HP mati di depan kamu, di depan saya ini gambarmu tidak ada. Sekarang mati. Mati. Ya tidak, itu buktinya. Itu buktinya bahwa di HP saya ini bukan kamu. Ini bukan kamu. Karena di HP saya ini mati sementara kamu tidak. Itulah Yesus. Yesus mati, Tuhan tidak mati. Bukti bahwa Yesus itu bukan kamu. Ya sudah, terima kasih. Saya enggak tenggelam dong. Nah, karena kamu yang di HP ini bukan kamu, Rudi. Ini hanya gambar kamu. Ini gambar kamu. Ini bukan kamu. Ini HP. Ini HP. Makanya Yesus itu hanya ciptaan Tuhan. Ketika Yesus mati, Tuhannya tidak mati. Pakai otak. Jangan marah dong. Santai. Enggak. Kamu aja yang lucu-lucuan. Masa kamu mengatakan kamu ini yang muncul di sini? Ini bukan kamu, ini gambar yang muncul di sini itu bukan kamu. Siapa? Ya, ini HP. Kemudian ada Umi Dini, ada Bang Valen. Berarti yang muncul di sini, Tuhan semua ya? Saya tidak bilang itu, makanya saya suruh tadi admin besarkan, cuma saya sendiri yang nampak. Nah, ternyata banyak ini, ada 4. Berarti batal dong. Tuhannya ada 4 di sini. Saya ingin membuktikan, makanya besarkan. Biar apa yang ingin kamu buktikan? Sementara nah itu mati, kamu matikan. Admin tolong dibesarkan saya sendiri, biar si Zuma paham. Halo admin. Justru Anda yang tidak paham. Anda mengatakan yang muncul di depan saya ini, bukan kamu, Rudi, bukan. Ya, siapa? Ini hanya dampak daripada media saja. Sama seperti Yesus. Yesus itu penggambaran Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah ciptaan, Rudi. Siapa yang muncul di hadapanmu? Siapa? Tidak ada yang muncul di hadapan saya, hanya gambar. Hanya gambar yang muncul di depan saya. Kok kau bilang Rudi itu siapa? Lah, saya lagi menelpon sama kamu. Iya. Nah, sekarang ketika kau ingin mematikan kameramu, yang mati bukan kamu, Ruth. Yang mati HP saya. Apakah kamu dan HP saya sama? Sekarang kamu dengan HP saya sama. Saya tidak tanya HP-mu, gambarnya itu. Sekarang kalau saya celup HP ini, kamu nggak ada di sini. Siapa bilang nggak ada? Kalau HP-mu anti air, pasti hidup terus itu. Asumsi lagi. Buktinya Yesus mati. Ketika Yesus mati, apakah Bapak mati? Tampilkan. Bang Rudi, kalau Bang Rudi bicara, Bang Rudi nongol sendiri besar. Ya, makanya sudah habiskan, kan sudah bilang habiskan. Admin, tampilkan dulu waktunya, admin. Sorry, admin. Bang Valen, timernya. Jadi Tuhannya Rudi itu bisa mati. Kalau Tuhannya Yesus itu tidak bisa mati. Sekarang saya tanya, apakah Allah yang disembah oleh Bani Israel itu pernah menjadi mantan manusia? Saya tidak menanya itu, mantan pohon pun pernah. Loh, udah buka ayatnya. Tolong dibuka ayatnya tadi biar kita lihat lagi. Mantan pohon pun pernah. Ya, itu mantan pohon manusia. Dari mantan pohon. Apa, siapa yang bicara ini? Halo? Ayat berapa lah ya? Yang 28:30. Surah 28 ayat 30. Quran atau Bible? Quran. Boh, siapa lagi nih? Ya, dia memahami surat Al-Quran itu mengatakan bahwa Tuhan muncul di dalam pohon, kata dia. Sementara tadi saya sudah bacakan surah Al-Araf. 28:30. Coba 28:30. Surah Al-Arafnya sudah saya bacakan. 28:30 coba. Tapi lain bisa baca gak? Bisa lah. Yang bahasa Indonesia aja bisa. Bisa, yakin. Yang bahasa Indonesianya kan ada di situ terjemahan. Wah, alhamdulillah. Aduh. Mana Ufmida udah nih. Coba buka. Biar kita jelaskan, mantan pohon pun pernah, ngapain susah-susah. Ayat berapa? 30.
30. Ya, Nah, monggo dibaca. Saya baca tutup ya. tuh Latinnya. Yang nggak nampak itu, ke bawah dikit, ke bawah dikit. Ini ayatnya udah lengkap ini yang saya lingkari. Hei bro, kamu ini entah siapa aku nggak tahu. Kebawakan. Innalillahi nauzubillah min dzalik. Ah, Alhamdulillah. itu terjemahan. Yang mana Komplit. kau buat ini? Ayat 30 loh, 28 ayat 30. 28 30. Halo admin. 28 ya? Ya, 28 30. Bingung aku entah siapa-siapa adminnya tadi si Palen sekarang entah. Tunggu. Ini agak lain. 28 Dan 30. kepanasan dong. Oh, Bisa aja santai. lain. Aku santai. Ini Bang Rudi, Bang Valen lagi sakit, makanya ini diganti. Sakit apa? Asam lambungnya lagi Oh. kambuh. Ya. No. Dia Penyakit menonton sejuta dia umat. Lai. Ya. Lai, ya. coba bacain yang aku lingkari itu loh. Udah lengkap itu. Kebawakan. Itu udahnya sudah ada. Ke ataskan maksudnya. Kebawakan di Nah. bawah itu 29 itu, bawah Nah. lagi. Maka Nah. ketika dia Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa dari arah pohon. Di sebidang tanah yang diberkahi, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Selesai, apalagi mau kita rubah situ. Jadi mantan pohon pun pernah. Kehadiran Tuhan itu bisa dalam wujud apa aja, suka-suka Tuhan lah. Nah sekarang aku, mana si Zuma, ada lari apa belum? Masih mendengar? Ada Bang Zuma masih ada. Ini kan Ada. Ya Saya udah. tahu dari tadi. Kamu jelaskanlah mantan pohon ini ada kok. Itu Coba kita buka pemahaman tafsiran ya. kamu. Masa Tuhan dibilang mantan pohon gimana sih? Oh, bukan pemahamanku kok itu. Duh, lah dari dulu sampai sekarang nggak pernah bertobat lah ini. Aduh, ini siapa ini kok dimasuk-masukkan? Ini nggak sukanya aku di Zoom. Bisa masuk Antu Belau sini. enggak, ini siapa ini buku bekas hanya tugasnya hanya membukakan screen share ya. Ya kenapa dia bicara? Usir itu. Jangan bicara. Buat ngebuka ini screen share aja ya. Jangan Inilah aku nggak sukanya pakai Zoom ini, banyak kali hantu belau di dalamnya bergentayangan. Jangan marah-marah dong. Biasa aja kali. Kalau kita pakai screen enak, jadi bisa bagus tampilan, bisa Oh, ini. mau surat apa lagi? Ayo, tampilin ayo. Minta surat apa lagi? Kita tampilin. Ya nggak usah kau bicara, tampilin saja di situ. Sudah. Dah. Oke Zuma, halo masih ada kah? Ya, saya di sini. Sekarang tampilin waktunya tampilin. Jadi Halo. pingin kali lah Bang Rudi ini Tuhannya Islam itu ini jadi dilepas makhluk. dulu. Enggak. Ini nah, Bang Kenapa? Valen timernya dinyalakan lagi. Pingin kali lah Tuhan kita itu makhluk ya Bang Rudi ya. Lanjut Nah, oke. masih 15 menit. Sekarang Zuma aku menanya mengenai Tuhanmu. Apakah Tuhanmu itu maha hidup atau mati? Silakan jawab dulu. Allah itu jelas maha hidup. Dia tidak hidup tapi dia maha hidup. Ya maha hidup. Apa buktinya dia hidup? Nah, alam semesta ini ada karena dia hidup. Kalau nggak ada sang pencipta alam semesta yang hidup, alam semesta ini nggak ada. Loh, bukankah alam semesta ini bisa terjadi seperti teori kalian bilang Big Bang? Oh, Terjadi enggak dengan sendirinya. dong. Alam semesta ini ada karena Ya. ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu pasti hidup. Nah, sekarang apakah Tuhan yang kau sembah itu hidup? Apa yang membuat dia hidup? Silakan. Loh, karena dia maha hidup. Nggak Ya, ada apa? penyebab. Hanya makhluk yang dikatakan hidup karena ada roh. Kalau Tuhan Ya. itu sang pencipta alam semesta tidak butuh apa-apa. Dia tidak tergantung dari makhluknya sampai dia bisa hidup. Makanya dikatakan dia maha hidup. Oh, begitu. Sekarang Iya coba dong. jelaskan. Allah yang kau sembah itu maha hadir. Ya, alam semesta ini bukti bahwa dia itu ada. Bukan ada, maha hadir apa enggak? Loh, maha hadir itu karena alam semesta ini ada, makanya dia ada. Ya, Hanya berarti- Tuhan pagan yang dibilang hadir itu Berarti harus maha hadir, ya? nongol, disunat, dan seterusnya. Saya tidak Gitu. tanya itu. Berarti Tuhan yang kau sembah itu memang maha hadir ya. Oh iya jelas. Oh, berarti bisa hadir di WC, bisa hadir di manapun gitu. Alam semesta ini bukti bahwa dia ada Ya. gitu loh. Bukan hadir di WC dalam arti kata makhluk datang unyu-unyu kemudian disunat, ditampar, bukan seperti itu Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Saya tidak bilang makhluk, saya bilang maha hadir.
Kan Iya, demikian. dia meliputi kekuasaannya, meliputi Sekarang alam apakah semesta. Allah yang kamu sembah itu bisa keluar dari arsy? Dia itu bukan makhluk, ku bilang. Iya. Apakah dia bisa keluar dari arsy jika Ars ingin? itu ada tahtanya, kekuasaannya. Ya. Dia tidak bisa keluar dari kekuasaannya sebagai sang pencipta alam Ya. semesta. Berarti arsy itu sebuah ruang atau bagaimana? Bukan, itu tahta kekuasaan. Tapi di Al-Quran dikatakan dia ditandu oleh 8 orang malaikat. Ada beberapa penjuru itu kan. Gimana? Coba jelaskan. Ya, tahtanya itu di atas daripada segala-galanya. Kekuasaannya tidak digambarkan seperti tahta dalam kerajaan. Makanya dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni, dan seterusnya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan seterusnya. Jadi ini jelas, dia tahtanya meliputi langit dan bumi, dan Allah berarti tidak. tahta itu apa menurutmu tahta di situ? Singgah-sana? Kekuasaan. Oke. Ya. Sekarang kalau kita buka di sini, kalian bisa kita buka Wikipedia atau gimana? Karena saya ingin menunjukkan di sini definisi-definisi dari orang agama kalian. Arsy di sini dibilang makhluk tertinggi berupa singgasana, seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Setuju nggak kamu itu? Itu ya. Semua selain daripada Allah itu jelas makhluk. Ya, dan dipikul oleh malaikat. Berarti Allahmu berada di atas tandu seperti singgasananya kan? Karena ada kalimat dipikul. Ya, itulah tahtanya dia, maha kuasa lagi maha perkasa, kan gitu. Loh, kalau maha perkasa dan maha kuasa, kenapa harus dipikul? Loh, kan dia maha kuasa. Ya. Ya, dia bertahta di atas singgasananya. Ya. Gitu. Nah, sekarang artinya Allahmu untuk bicara kepada manusia, ngapain juga harus utus malaikat? Kan maha kuasa. Dari surga kan bisa langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Kenapa itu? Kitabmu sudah menjawabnya, tidak ada manusia yang dapat mendengarkan suara Tuhan. Siapa bilang nggak ada? Itu kan konteksnya ketika Yesus di bumi memang nggak ada mendengarnya. Ya, justru itulah kita sedang di bumi, kawan. Ketika Yesus di bumi, bukan ketika Yesus di surga. Sekarang kita ini sedang di bumi, makanya kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Maksudnya, ketika Yesus di surga, itu berfirman kepada Musa, kan Musa mendengar suara Tuhan. Sekarang aku tanya kau, jangan kau sama-samakan dengan Tuhanku, biarlah, oke. Loh, saya tidak samakan dengan Tuhanmu, saya cuma mengatakan Tuhan yang Bani Israel sembah itu adalah Tuhan kami. Ya. Makanya saya tanya, dari awal saya ajarkan kepadamu, Tuhanmu itu dari mana? Kenapa bisa berubah jadi manusia? Kamu bilang Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang disembah orang Israel. Apa buktinya? Loh, buktinya kan sudah jelas, dalilnya sudah saya terangkan samamu di awal. Silakan. Astagfirullahaladzim. Dalilnya apa? Silakan. Di dalam Al-Quran, tahta Allah meliputi langit dan bumi, dan tidak ada yang merasa berat, dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Disebut Al-Ulum, maha tinggi. Kejadian 14 ayat 18 El-Elyon, Allah maha tinggi. Al-Baqarah 133. 255 juga. Udah jelas kok. Semua Tuhan-Tuhan mengakui itu. Semua agama mengakui itu. Allahnya pencipta langit dan bumi. Sekarang apa? Ya memang sekarang Tuhan mana yang benar? Kan itu orang semua menuhankan Tuhan yang diakuinya maha kuasa. Nah sekarang apa bukti Tuhanmu maha kuasa? Jangan kau bilang Tuhan Yahudi, Tuhan kami. Loh, Tuhan kami mengutus Abraham, mengutus Musa, mengutus Yesus. Mana ada Tuhan mengutus Abraham? Ibrahim bukan Loh, Abraham. Kenapa kamu mau membatasi? Loh, Tuhan kamu itu beda. Ibrahim bukan Tuhan Abraham. Kamu itu beda. Ibrahim bukan Abraham. Mana ada Tuhanmu mengutus Ya Abraham? itu menurutmu ya, suka-suka kamu lah. Nah sekarang, kok suka-suka kamu? Abraham bapaknya siapa? Ibrahim bapaknya siapa? Sekarang saya tanya, mengapa Tuhan di dalam Taurat di mana akulah adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Kenapa tidak dikatakan Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub? Coba jelaskan.
Aku mau tahu. Ya, karena pada saat itu yang dipanggil untuk mengenal Allah hanya dari keturunan Abraham dari sisi Ishak. Kok dari Belum. sisi Ishak? Orang jelas-jelas Ismail saat itu sudah ada. Iya memang. Terus kenapa Jelas tidak ada itu. dari Ismail, tidak ada nabi? Kenapa Allah Israel yang kau bilang itu Allah kalian tidak mau hadir di tengah-tengah keturunan? Ya itu urusannya Allah. Kita tidak berhak untuk mengatur-ngatur Allah. Nah sekarang kenapa Tuhan kamu itu tidak datang ke Indonesia? Artinya, Sekarang saya tanya, kenapa Yesus yang bisa menjelma menjadi manusia tidak datang ke Indonesia? Kenapa? karena saat Untuk itu supaya orang Islam menyembah dia. Indonesia saat itu belum ada Islam kok. Gimana? Sekarang. Kenapa sekarang nggak datang? Dia kan bisa menjelma menjadi manusia. Loh, kan sudah selesai. Nanti kalau datang lagi itu hari penghakiman. Kan dibilang di kisah para Rasul 1. Kamu melihat dia naik seperti sekarang, maka kamu akan melihat dia turun seperti itu. Sekarang aku tanya kamu. Kamu selalu mengatakan Allahmu Maha Kuasa. Kenapa tidak dibuat agama di dunia ini hanya Islam saja? Coba jelaskan. Kalau memang Maha Kuasa. Ya, karena manusia sudah diberi nabi, sudah diberi kitab untuk mengajarkan Islam. Aku Untuk tinggalkan apa, damai Nabi? sejahtera. Untuk apa kita? Kalau dia Maha Kuasa jadikan langsung Islam semua. Kenapa sih? Ya, kenapa Anda mau mengatur Tuhan? Saya tidak Buktinya mengatur dia Tuhan. mengutus Abraham. Buktinya dia mengutus Abraham. Jangan kau bilang mengutus Abraham, tidak ada itu. Ibrahim iya, Abraham tidak. Oh gitu. Jadi Abraham itu menerima firman dari mana? Perintah sunat dari mana dia Abraham bukan dapat? Ibrahim. Kau kalau menjelaskan Oh Ibrahim, ya, suka-suka kau lah. Sekarang Ibrahim. Nah, sekarang Abraham ayahnya bukan siapa? Ibrahim. Ya. Sekarang Abraham bukan Ibrahim, tapi Ya. Hasem adalah Yesus, gitu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Abraham bukan Ibrahim itu fakta. Jangan kau bilang Abraham Ibrahim. Karena Bisa di share screen. Saya mau tunjukkan foto Yahudi yang lagi sholat di masjid untuk mengakui bahwa Allah yang kami sembah itu sama. Bisa nggak? Sekarang aku tanya kau. Bisa nggak orang Yahudi sekarang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Loh, mereka memang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebutan Hasem. Lah, sekarang aku tanya, orang Yahudi sekarang bisa nggak menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut nama Muhammad? Bisa nggak? Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Hanya saja mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Itu aja bedanya. Kerasulan Nabi Muhammad artinya mereka tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Siapa bilang nih, lihat nih. Ini siapa ini? Ini Morebili. Di mana dia beribadah ini? Di masjid. Si Billy. Saya Coba tunjuk. Di masjid tadi mana itu? Saya nggak tahu. Bisa jadi nih. Nanti kita bilang, oh ini orang Kristen dari Islam. Sekarang saya tanya. Ini Billy. Semua debater Islam Kristen kenal beliau. Sholat di masjid. Saya nggak kenal. Yang saya tanya kepada kamu tadi Yahudi. Bahwa kamu bilang Yahudi mempercayai Allah SWT tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad. Artinya kamu mengatakan di situ 2 kalimat syahadat tidak berlaku. Kan demikian. Lah iya, kan orang Yahudi tidak mengakui. Dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetapi siapa yang menyembah. tidak mengakui Nabi Muhammad kerasulannya, maka tidak menyembah Allah SWT. Itu siapa fakta. bilang? Siapa bilang? 2 kalimat syahadat. Gimana? Nah sekarang Musa menyembah Allah, tapi dia tidak mengakui kenabian Rasul Muhammad SAW. Artinya Musa tidak menyembah Allah SWT, tetapi menyembah Tuhannya. Oh nggak bisa, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Itu gimana? Nggak bisa begitu. Karena Allah baru menyatakan dirinya, tidak menyatakan bahwa akan datang dalam arti kata kepada Muhammad SAW. Tidak. Mengatakan Allah ganti nama. Loh kok ganti nama pula? Loh, Allah itu sebutan dalam bahasa Arab. Ya, tuh, coba tuh, lihat. Lihat tuh. Innallaha rabbuka. Ini adalah terjemahan daripada kitabnya Bani Israel. Saya tidak tanya itu. Kamu sudah mengakui mereka menyembah Allah tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Iya, emang itu faktanya kok. Baca Al-Quran. Siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu tidak menyembah Allah. Bukan tidak menyembah Allah. Tidak taat kepada perintah Allah. Anda jangan memplesetkan. Kepada perintah artinya tidak menyembah. Contoh aku bilang, 2 kalimat syahadat berlaku apa enggak? Berlaku dong. Ya, kamu bilang bisa tidak percaya sama Nabi Muhammad.
tapi menyembah Allah SWT. Contohnya Yahudi yang sekarang. Iya, Yahudi itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diberikan syariat, tapi tidak perintahnya percaya kemudian kepada Nabi Muhammad. ya itu urusannya dia. Kok urusannya dia gimana sih? Al-Quran mengatakan, ciri-ciri orang yang menyembah Allah SWT adalah mengakui juga Nabi Muhammad. Mengakui Oh gitu. Al-Quran. Oh, Anda mau memaksakan begitu. Bukan Di dalam Al-Quran surah Ali Imran 81, wa is ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab. Jadi di situ Allah mengangkat perjanjian kekal, perjanjian agung. Nabi-nabi sebelum praeksistensi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi mengakui kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa praeksistensi. Yang mana nabi mana yang mengakui? Seluruh nabi-nabi mengakuinya. Nabi yang mana? Hanya ada satu nabi yang mengakui, Nabi Isa. Oh enggak dong. Al-Quran jelas mengatakan, sungguh apa saja yang aku berikan kepada. Ini ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran. Nah, sekarang nabi mana yang mengakui Nabi Muhammad? Seluruh nabi-nabi yang ada yang pernah diutus oleh Allah. Yang mana? Coba. Ini dalilnya. Bukti Ibrahim. Mana bukti Ibrahim mengakui Nabi Muhammad? Coba bukakan. Ini dalilnya. Oke. Ini jelas dalilnya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa saja yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi dan aku menjadi saksi. Siapa nabi itu namanya? Ya nabi-nabi yang diimani umat Islam itulah. Pastilah yang itu. kamu bilang akan datang nabi, siapa nama nabi itu? Mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya mana? Loh, itu kan sudah jelas. Tidak ada disebut situ Nabi Muhammad. Tidak ada situ Muhammad. Bahkan di Al-Quran pun bukan Muhammad, dibilang Ahmad. Jadi di ayat ini itu ada kata mizak. Dalam Al-Quran, Quran Ibrani disebut dengan beri trabah, perjanjian agung yang amat dahsyat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi. Lalu kemudian ada kata al-nabiyyin. Ya, jelas al-nabiyyin itu merupakan penggambaran nabi-nabi, semua nabi, ya. Semua nabi. Lalu kemudian kutipkan dari Taurat bahwa Nabi Musa mengenal Nabi Muhammad. Kutipkan dari Taurat. Taurat mana yang kamu maksud? Ya Taurat yang diturunkan Allah SWT lah. Gimana sih? Atau dari Injil lah. Injil yang diturunkan Allah SWT. Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa itu sudah bercampur aduk dengan apa yang diajarkan oleh para ahli kitab yang diimani oleh orang Kristen sekarang. Bercampur aduk. Ya oke. Yang mana yang tidak bercampur aduk? Kau ambillah. Ya kan sudah bercampur aduk, Bang. Iya, yang mana? Semua aja tidak ada yang satupun yang bercampur aduk. Ya jelas dong. Sedangkan Nabi Ismail aja kau bilang tadi Allahmu serba maha. Masa itu aja nggak bisa dijaga? Gimana sih kalah sama Yahudi ya? Gimana sih kalah sama Yahudi? Allah itu maha bukan berarti dalam hal seperti itu, Bang Rudi. Masa nggak bisa menjaga itu? Tinggal setengah menit lagi. Sekarang saya tanya Bang Rudi. Allah memerintahkan Adam di Taman Eden untuk taat, jangan mendekati pohon huldi, pohon ilmu pengetahuan. Mampu enggak Allah Anda itu menjaga supaya Adam tidak mendekati pohon huldi, pohon ilmu pengetahuan? Itulah hebatnya Kristen. Dijelaskan manusia punya kehendak bebas. Giliran kayak gitu Kristen yang hebat. Memang Kristen itu hebat. Hebat memang karena dia mampu menciptakan sosok Tuhan dari manusia. Itulah hebatnya Kristen. Dia mampu menciptakan Tuhan dari manusia.